Tengah kekhawatiran warga Lebanon terhadap dimulainya serangan darat militer Israel, sejumlah wilayah di Lebanon terus dibombardir, termasuk ibu kota Beirut. Ledakan bom terlihat di perbatasan antara Israel dan Lebanon pada Senin malam hingga Selasa pagi. Militer Israel mulai melancarkan serangan darat terhadap Hezbollah dan menutup akses ke komunitas di sepanjang perbatasan utara, sementara artileri Israel terus membombardir Lebanon Selatan. Serangan udara Israel pada Senin malam juga menghancurkan beberapa bangunan di pinggiran selatan Beirut. Israel mengklaim serangan yang dilakukan dalam beberapa minggu terakhir telah menargetkan ribuan lokasi militan Hezbollah di berbagai wilayah Lebanon. Namun serangan tersebut juga mengenai bangunan tempat tinggal warga sipil. Dalam serangan di Beirut, 18 orang dilaporkan tewas, termasuk pemimpin kelompok Hezbollah Lebanon, Hassan Nasrallah, dan beberapa pejabat senior lainnya. Video amatir merekam asap hitam tebal mengepul di atas desa Ebel El Saki di Lebanon Selatan pada hari Senin, menyusul serangan udara Israel yang semakin intensif di tengah meningkatnya kekhawatiran akan invasi darat. Menteri Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa jumlah korban tewas telah mencapai 1.030 orang, termasuk 156 wanita dan 87 anak-anak dalam waktu kurang dari 2 minggu. Selain itu, lebih dari 211.000 orang terpaksa mengungsi, termasuk sejumlah pekerja kemanusiaan yang seharusnya merespons krisis ini. Badan Berita Resmi Lebanon melaporkan bahwa serangan udara Israel di sebuah kamp pengungsi Palestina di selatan Lebanon menewaskan 6 orang, termasuk putra seorang pejabat Palestina. Serangan yang terjadi pada Selasa dini hari menargetkan rumah Jenderal Munir Makdah dari kelompok Fatah di kamp pengungsi Ain El Hilwe, Lebanon. Dalam serangan ini, putra dan menantu Jenderal Makdah serta seorang wanita dan 3 anak menjadi korban. Sebelumnya pada bulan Agustus, saudara Munir Makdah, Khalil, juga tewas dalam serangan udara Israel di kota pelabuhan Sidon. Asap mengepul di atas pinggiran selatan Beirut pada Selasa pagi saat pasukan darat Israel melintasi perbatasan ke Lebanon Selatan. Penyerangan darat ini mengikuti serangkaian serangan udara oleh Israel terhadap Hezbollah. Militer Israel mengkonfirmasi dimulainya serangan darat terbatas, terlokalisasi, dan terarah terhadap sasaran Hezbollah di desa-desa dekat perbatasan. Meskipun tidak ada laporan bentrokan langsung antara pasukan Israel dan militan Hezbollah sepanjang malam, unit artileri Israel terus membombardir sasaran di Lebanon Selatan, sementara suara serangan udara terdengar di seluruh Beirut. Puluhan pesawat tempur menyerang sasaran Houthi di Yaman pada hari Minggu sebagai respons terhadap serangan terbaru terhadap Israel. Serangan Israel menghantam pelabuhan Hodeidah dan Ras Issa serta 2 pembangkit listrik di kota Hodeidah. Setelah serangan tersebut, api dan asap tebal terlihat membumbung di atas Hodeidah. Houthi mengklaim telah mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum serangan dengan mengosongkan penyimpanan minyak di pelabuhan. Meski konflik dengan kelompok Hezbollah di Lebanon meningkat, namun tentara Israel ternyata terus membombardir jalur Gaza Palestina. Setidaknya 11 orang tewas dalam serangan di kamp pengungsi Nusairat di jalur Gaza Tengah pada Senin malam. Ambulans tiba di lokasi serangan dan petugas penyelamat mengeluarkan tubuh dari bangunan. Sejumlah korban yang terluka parah dibungkus dengan selimut. Para penyintas kesulitan mengidentifikasi beberapa jenazah yang hancur akibat serangan tersebut. Relawan membantu mengangkut korban ke dalam ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Al-Aqsa Martir di Deir Al-Balah, Gaza Tengah pada Selasa dini hari. Seluruh korban tewas yang sebagian besar belum bisa diidentifikasi kemudian dimakamkan pada hari Selasa. Para pelayat mengiringi dengan tangis dan doa bagi para syahidin ke peristirahatan terakhir mereka.